warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Marta Dewi Sutrisno dengan NIM 201111068 dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir di Institut Agama Islam Negeri Surakarta. Di sini saya ingin menjelaskan kajian tafsir firman Allah Quran Surat Al-Baqarah ayat 255 yang mana kita mengenalnya sebagai ayat kursi. Di sini saya akan membacakan surat ayat kursi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh. Wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Artinya Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa izinnya. Dia mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui sesuatu apapun tentang ilmunya, melainkan apa yang Dia kehendaki. Kursinya meliputi langit dan bumi. Dan Dia tidak merasa berat memelihara keduanya. Dan Dia Maha Tinggi dan Maha Besar. Di sini sejarah turunnya ayat kursi adalah ketika ayat kursi hendak diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke bumi kepada Nabi Muhammad SAW, ayat ini dibawa oleh malaikat Jibril alaihissalam dengan diiringi dan disertai 70.000 malaikat. Langit dan bumi serta seluruh alam semesta dan seisinya menyambut dengan penuh kehormatan. Diriwayatkan peristiwa saat ayat kursi diturunkan, bumi bergetar, terjadi gempa di seluruh dunia serta gemuruh yang dahsyat. Bahkan mahkota para raja-raja di dunia terlepas dari kepala dan jatuh ke bumi. Setelah sampai ke tempat turunnya ayat kursi yang ternyata diberikan langsung oleh malaikat Jibril alaihissalam kepada Nabi Muhammad SAW dengan diiringi 70.000 malaikat dan para setan pun gentar dan lari ketakutan. Dengan turunnya ayat ini akan membuat kaum muslimat mendapatkan syafaat, manfaat dan perlindungan yang sangat kuat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini pasti menghalangi niat setan yang ingin menggoda dan mengajak manusia ke jalan yang sesat. Oleh karena itu, ayat kursi dipercaya sebagai penangkal pengusir setan dan jin, serta menjadi penolong bagi kaum muslimin yang mengamalkannya dan membacanya. Di sini adapun tafsir ayat kursi, di sini dia ada mencakup 10 kalimat yang berdiri sendiri, yaitu kalimat pertama yang berbunyi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Yang demikian itu memberitahukan bahwasannya Allah itu tunggal dalam uluhiyahnya, ketuhanannya bagi seluruh makhluknya. Serta kalimat kedua yang berbunyi Al-Hayyul Qayyum, maksudnya yang hidup kekal dan tidak akan pernah mati selamanya, yang mengendalikan semua yang ada. Dengan demikian semua yang ada di dunia ini, yang ada di bumi ini sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Sedang Allah itu tidak membutuhkan makhluknya. Tidak akan ada yang tegak semuanya itu tanpa ada perintahnya.
sebagaimana firman-Nya dalam surat Ar-Rum ayat 25 yang berbunyi artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah berdirinya langit dan bumi dan irodahnya. Adapun dengan kalimat ketiga yang berbunyi la ta'khuduhu sinatun wala naum, maksudnya adalah dia suci dari cacat, kekurangan apapun, kelengahan dari kelalaian tidur dalam mengurusi makhluknya. Bahkan sebaliknya, dia senantiasa mengurusi dan memperhatikan apa yang dikerjakan dalam setiap individu makhluknya. Dan dia senantiasa menyaksikan segala sesuatu. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi darinya. Dan di antara kesempurnaan sifatnya adalah dia tidak pernah dikalahkan oleh kantuk dan tidur. Dia tidak dikalahkan oleh kantuk apalagi dengan tidur, karena tidur itu lebih kuat dari mengantuk. Jadi Allah itu tidak pernah tidur. Allah itu mengetahui apa yang tidak kita ketahui. Bahkan Allah mengetahui apa yang akan terjadi di masa depan kita nanti. Adapun dalam kalimat keempat yang berbunyi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh, hal ini merupakan pemberitahuan bahwa makhluk ini adalah hambanya, bahwa apa yang ada di bumi itu makhluknya dan hambanya, dan berada di dalam kerajaannya dan pemaksaannya dan juga kekuasaannya. Jadi kita berada di kekuasaan, di naungan kerajaannya Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalimat kelima yang berbunyi ma'udalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'iznih, yang merupakan bagian dari keagungan, keperkasaan, dan kebesaran Allah Ta'ala, yang mana tidak seorang pun bisa memberikan syafaat kepada orang lain atau kepada makhluknya, kecuali dengan seizinnya, sebagaimana yang ditegaskan dalam sebuah hadis tentang syafaatnya, hadis riwayat Al-Bukhari dan lainnya. Di sini dengan arti aku datang ke bawah arsy, lalu aku tunduk bersujud, maka dia memberikanku selama waktu yang dia kehendaki. Kemudian dikatakan, angkatlah kepalamu, katakanlah perkataanmu akan didengar, dan berilah syafaat, dan engkau akan mendengar syafaat. Nabi bersabda, kemudian Allah memberikan suatu batasan kepadaku, lalu aku memasukkan mereka ke dalam surga. Hadis riwayat Al-Bukhari dan lain-lainnya. Kalimat keenam adalah kalimat ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Yang demikian itu sebagai bukti yang menunjukkan bahwa ilmunya meliputi segala yang ada, baik yang lalu, kini, maupun yang akan datang. Kalimat ketujuh yang berbunyi وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. Maksud dari ayat ini adalah tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui sedikit pun dari ilmu Allah Ta'ala kecuali yang telah diajarkan dan diberitahukan oleh Allah Ta'ala kepadanya. Mungkin juga makna penggalan ayat tersebut adalah manusia tidak akan dapat mengetahui ilmu Allah Ta'ala sedikit pun, zatnya maupun sifatnya, melainkan yang telah diperlihatkan oleh Allah Ta'ala kepadanya. Hal itu seperti dalam firman Allah surat At-Taha ayat 110 yang artinya, sedangkan ilmu mereka tidak dapat meliputi ilmunya. Adapun di sini kalimat ke-8 yaitu wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Nah, di sini Ibnu Abi Hatim menceritakan dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya ini. Ia mengatakan yaitu ilmunya. Pendapat yang sama juga diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Abdullah bin Idris dan Hashim. Keduanya dari Muqtarif bin Ta'rif. Ibnu Abi Hatim menceritakan hal yang sama juga diriwayatkan dari Sa'id bin Jubair. Dalam tafsirnya,
Waqi telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia mengatakan kursi adalah tempat pijakan dua kaki Allah dan arsy tidak ada seorang pun yang mampu memperkirakannya. Hal ini juga diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak. Ia mengatakan bahwa riwayat tersebut sahih menurut syarat dan Syaikhaini, Al-Bukhari dan Muslim, tetapi keduanya tidak meriwayatkannya. Adapun kalimat ke-9 yang berbunyi wala ya'uduhu hifdzuhuma, maksudnya dia tidak merasa keberatan dan kewalahan untuk memelihara langit dan bumi dan semua di antara keduanya. Bahkan baginya semua itu merupakan sesuatu yang mudah dan ringan. Dia mengawasi setiap individu atas apa yang ia kerjakan, yang senantiasa memantau segala sesuatu sehingga tidak ada sesuatu pun yang luput dan tersembunyi darinya. Dia yang menundukkan dan menghisap atau memperhitungkan segala sesuatu. Dialah yang maha mengawasi, maha tinggi dan tidak ada ilah selain dia. Dan kalimat ke-10 yang berbunyi wa huwal aliyyul azim adalah sama seperti firman-Nya dalam surat Ar-Ra'd ayat 9, artinya yang maha besar lagi maha tinggi. Di sini adapun keutamaan dari ayat kursi tersebut itu banyak sekali. Di antaranya yang pertama, ayat kursi itu keutamaan dari ayat kursi itu ialah pemimpin ayat Al-Qur'an. Di sini diriwayatkan oleh hadis riwayat At-Tirmidzi yang berbunyi likulli syai'in sanamun wa inna sanamal Qur'an suratul Baqarah wa fiha ayah hiya sayyidatun ayil Qur'ani hiya ayatil kursi, yang artinya segala sesuatu itu mempunyai puncaknya dan puncak Al-Quran ialah surat Al-Baqarah. Di dalamnya terdapat sebuah ayat pemimpin semua ayat Al-Quran, yaitu ayat kursi. Yang kedua yaitu doa yang mustajabah. Siapa saja yang membaca ayat kursi, kemudian mereka berdoa, maka doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab di dalam ayat kursi itu terdapat asma Allah yang paling agung, yakni Al-Hayyu Al-Qayyum, Maha Tinggi dan Maha Besar. Jadi setiap kita berdoa dengan menyebutkan asma Allah, Asmaul Husna, itu doa kita pasti akan terkabul. Dan keutamaan ayat kursi yang ketiga ialah salah satu kunci untuk masuk surga. Di sini hadis riwayat At-Tabrani yang berbunyi man qara'a ayatul kursiyyi dubura kulli sholatin maktubah lam yamna'hu min dukhulil jannati ilal maut. Barang siapa yang membaca ayat kursi sehabis sholat fardu, maka tiada penghalang baginya untuk memasuki surga kecuali hanya mati. Ini diriwayatkan oleh hadis riwayat Tabrani. Di sini bahwasannya ayat kursi itu banyak sekali keutamaannya. Di antaranya yang tadi saya sebutkan 3 itu, yaitu salah satu untuk masuk surga, yang kedua doa yang mustajab, ketiga itu sebagai pemimpin jadi ayat kursi itu sebagai pemimpin dari ayat-ayat lainnya. Di sini saya juga di dalam Al-Quran itu menjelaskan, ada yang menjelaskan tentang Allah sendiri, ada yang menjelaskan tentang para nabi, maupun ada yang menjelaskan tentang makhluknya, ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi di sini dalam ayat kursi Allah menjelaskan bahwa Allah itu mengagungkan kekuasaannya
mengenalkan Allah itu sendiri. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.